Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1169 CEO Tian yang aneh. Menurut Snowy Ye, kondisi pasien seharusnya tidak di tubuh. Tapi Thomas Qin mengawasi lama sekali, dan tidak ada yang salah dengan Feng Shui di ruangan ini, dan tidak ada yang salah dengan kantor. Ini sangat aneh. Aku akan periksa denyut nadi dulu. Oke, kalau begitu repotkan Dr. Qin. Thomas Qin memberikan periksa denyut nadi CEO Tian selama 2 atau 3 menit, Thomas Qin mengerutkan keningnya. Benar saja, itu sama seperti yang Snowy Ye katakan, tidak ada yang tidak biasa, dan denyut nadinya stabil, mirip dengan orang biasa. Fugo Tian ini berusia sekitar 45 tahun, sehat dan kuat, meskipun tidak sebaik pria berusia 20-an, tetapi dia terlihat sangat kuat, dia seharusnya memperhatikan banyak perawatan. Setelah beberapa saat, Fugo Tian bangun. Nyonya Tian dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan hangat. Fugo, kamu baik-baik saja? Aku minta dokter datang menemuimu. L2 Dr. Qin di TV, yang ada di konferensi tabib. Fugo Tian mengerutkan kening, oh, bagaimana ini, penyakit apa aku ini, dapatkah kamu melihatnya? Thomas Qin bertanya, berani bertanya kepada CEO Tian, apakah kamu memiliki tato di tubuh kamu? Fugo Tian mengerutkan kening, memandang Thomas Qin dari atas ke bawah, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Thomas Qin bertanya lagi tanpa menyerah. Kalau begitu, ada orang yang dekat denganmu punya tato. Fugo Tian tidak senang sesaat, duduk dan mengerutkan kening dan berkata, kamu di sini untuk mengobati. Apa yang kamu tanyakan tanpa henti? Apakah hal-hal ini terkait denganmu? Kukatakan, orang-orang di sekitarku tidak punya tato. Oke, aku tidak perlu kamu datang mengobati. Keluar sekarang. Fugo Tian tiba-tiba menjadi marah, dan semua orang menjadi bingung. Terutama Snowy Ye. Snowy Ye juga pernah melihat Presiden Tian sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki sikap seperti itu. Noel Kong datang ke sini sekali, dan sikapnya cukup baik. Tidak tahu mengapa, ketika Kak Thomas datang kali ini, sikap CEO Tian berubah begitu banyak. Apakah karena kamu sudah sedikit tidak sabar? Ekspresi Thomas Qin sangat polos, dan dia tidak mengatakan apa-apa, dia terlihat tenang dan mengangguk. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, keduanya bangun dan berjalan keluar. Nyonya Tian mengikutinya untuk mengantar para tamu, bagaimanapun juga, adalah istri kaya yang masih sangat terpelajar dan sopan. Dr. Qin, aku sangat malu. Suamiku pemarah. Itu juga karena penyakitnya. Jangan perhitungan dengan dia. Aku akan bayar biaya konsultasi. Thomas Qin menggelengkan kepalanya. Biaya konsultasi tidak diperlukan, penyakitnya belum sembuh. Namun, maafkan aku berkata lancang, jika penyakit CEO Tian tidak diobati tepat waktu, mungkin ada masalah serius. Kamu beritahu CEO Tian bahwa jika dia sudah terbuka pikirannya, datanglah cari aku dan aku akan memberinya satu kesempatan. Nyonya Tian menganggukkan kepalanya, sepertinya dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Thomas Qin, tetapi jika Dr. Qin meminta untuk disampaikan, dia dengan sendirinya akan memberi tahu. Setelah Thomas Qin pergi, Nyonya Tian kembali ke kamar dan memandang Fugo yang masih duduk di sana dengan wajah muram. Nyonya Tian bertanya, Fugo, ada apa denganmu? Dr. Qin adalah guru tabib yang hebat, kenapa kamu mengusir orang? Fugo Tian mendengus dingin, aku pikir dia hanya diberi ketenaran yang konyol, obati saja penyakit jika ingin mengobati, kenapa bertanya yang aneh-aneh, memberi kesan misterius semacam itu, orang seperti ini, jangan biarkan dia datang lagi di masa depan. Nyonya Tian menghela nafas tak berdaya dan berkata, Fugo, kamu tidak bisa menghindari dokter dalam keadaan sakit, kata Dr. Qin, jika kamu sudah terbuka pikiranmu,
kamu bisa menemui, dan dia akan memberimu satu kesempatan. Fugo Tian tercengang dan mendengus dingin. Dia memberiku kesempatan. Aku perlu diberikan olehnya. Jangan panggil orang seperti ini lagi. Setelah berbicara, Fugo Tian mengenakan selimut dan pergi tidur. Nyonya Tian mengerutkan kening, sangat bingung. Apa yang terjadi dengan Fugo? Fugo Tian tertidur lagi. Nyonya Tian tidak punya pilihan selain menunggu di sisinya. Setelah beberapa saat, Fugo Tian tiba-tiba memerah, dan tiba-tiba duduk, menutup matanya, dan mengutuk. Kalian orang picik, cepat bayar nyawamu. Setelah berbicara, Fugo Tian tiba-tiba mengambil lampu di sampingnya dan mulai melambai. Nyonya Tian terkejut, Fugo. Apa yang kamu lakukan, Fugo? Bang. Fugo Tian menutup matanya dan tidak mengenali siapapun. Sebuah lampu menghantam kepala Nyonya Tian secara langsung, menghancurkan kepalanya dengan darah. Nyonya Tian langsung dihantam oleh lampu. Nyonya Tian pusing dan hampir pingsan karena pukulan ini. Fugo, bangun segera, apa yang kamu lakukan? Sebelumnya, Fugo juga bermimpi berbicara yang tidak masuk akal, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, berbicara dalam tidur itu normal, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tapi tak terduga, Fugo mulai tidur sambil berjalan secara langsung kali ini, mengenai orang-orang dalam mimpinya. Nyonya Tian dipukuli dan dia sedikit takut untuk melangkah maju, tetapi Fugo Tian memegang lampu ini maju mundur, terlihat sangat menakutkan dan berbahaya. Fugo Tian tidak dengar, lampu di tangannya seperti senjata, hancur lebur, dan dia menghancurkan semua yang bisa dia lihat di depannya. Bang! Fugo Tian membanting ke pahanya sendiri dan melihat darah. Setelah melihat darah, dia terlihat lebih bersemangat. Mata Fugo Tian tiba-tiba melebar dan menjadi lebih gila. Melihat Fugo Tian mulai melukai dirinya sendiri, Nyonya Tian tercengang. Fugo, tidak. Nyonya Tian bergegas dan memeluk Fugo. Bang! Fugo Tian memukul bagian belakang kepala Nyonya Tian dan membuatnya pingsan. Setelah pukulan Fugo Tian, wajahnya tiba-tiba berbalik ke satu sisi, matanya berputar, dan dia pingsan dengan jatuh ke belakang. Keduanya pingsan. Entah berapa lama, pengasuh akhirnya menemukan mereka berdua, baru akan hubungi ambulan. Fugo Tian bangun. Leni, apa yang terjadi dengan Leni? Melihat pengasuh di sini, Fugo Tian sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melakukannya? Pengasuh itu gemetar ketakutan, berkata dengan cepat. Tuan, ini bukan aku tidak melakukannya, kamu yang melakukannya. Fugo Tian mengerutkan kening, ornom kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang dimaksud aku yang pukul? Fugo Tian berdiri dengan penuh amarah, meraih leher pengasuh itu, melebarkan matanya dan tampak marah. Pengasuh bayi sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. CEO Tian, jangan lakukan itu, CEO Tian. Ada kamera pengawasan di rumah. Jika kamu tidak mempercayai aku, lihatlah. Setelah pengasuh selesai berbicara, Fugo Tian mengerutkan kening dan terlihat serius. Dia mengikuti pengasuh ke depan TV dan menyalakan monitor untuk melihat apa yang terjadi. Memutar ulang adegan Fugo Tian memukul orang barusan, dan melihat adegan berdarah di dalam, wajah Fugo Tian sangat masam. Dia benar-benar melakukannya. Fugo Tian tidak pernah menyangka penyakitnya akan begitu parah. Melihat dirinya di video itu, Fugo Tian ketakutan. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan melakukan sesuatu kepada istrinya? Jika ini tidak dikendalikan, dan Tian terjadi sesuatu, bukankah akan menyesal seumur hidup? Fugo Tian segera memanggil ambulan, dan dokter serta perawat datang untuk merawat luka Nyonya Tian. Dokter yang datang ke sini juga sering berkunjung ke sini, dan bertanya ada apa dengan Fugo Tian. CEO Tian, kondisi kamu. Fugo Tian menggelengkan kepalanya, seseorang dapat mengobati kondisi aku. Dokter membeku sesaat, Presiden Tian, siapa yang bisa menyembuhkan penyakitmu?
Fu Guotian berkata dengan ekspresi serius. Jalan tabib, Dr. Qin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.